fungsi trigonometri. Selamat ketemu kembali pada pembahasan materi kita mengenai turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai limit fungsi trigonometri, dan kali ini kita akan menjabarkan turunan dari fungsi trigonometri. Di kelas 11 kita sudah membahas mengenai turunan fungsi aljabar, dan ini adalah bentuk rumus umum turunan dengan menggunakan limit. Dari sinilah diturunkan apabila Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen sama dengan A dikali N kali X pangkat N dikurang 1. Dari situ dia, dengan menggunakan rumus umum ini. Nah, sekarang kita gunakan ini di fungsi-fungsi trigonometri. Inilah rumus dasar fungsi trigonometri yang sudah diturunkan juga dengan menggunakan rumus umum turunan, yaitu dengan menggunakan limit ini, ya. Jadi turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, yang menjadi pertanyaan ini dari mana? Kita akan menjabarkan secara bersama. Bagian yang ketiga, jika Y sama dengan tangen X, bagaimanakah turunannya? Ya, Y sama dengan tangen ini sama dengan sin X per cos X. Kita misalkan U sama dengan sin X, berarti U aksen sama dengan cosinus X. Jika V sama dengan cosinus X, maka V aksen sama dengan min sin X. Sekarang kita gunakan rumus umum, rumus turunan dalam bentuk pembagian. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen per V kuadrat. Kita substitusi, U aksen tadi cos X dikali V, V nya cos X dikurang, ini kurang dikurang, ya, U aksen U sin X dikali V aksen min sin X per V kuadrat. V kuadratnya cos kuadrat X. Jadi Y aksen sama dengan cos kuadrat X kurang-kurang jadi tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Y aksen sama dengan 1 per sin kuadrat X. Berarti Y sama dengan 1 per sin dikali 1 per sin, sama ini dengan sekan X dikali sekan X. Y aksen sama dengan sek kuadrat X, sehingga terbukti rumus turunan yang kedua. Kita akan melanjutkan untuk turunan yang ketiga, ya, yang ketiga. Apabila Y sama dengan kotangen X, maka Y aksen sama dengan Y adalah kotangen ini adalah kosinus per sin. Dengan cara yang sama kita misalkan U nya cos, berarti U aksennya cos min sin. Lalu V nya sama dengan sin, berarti V aksennya sama dengan cos X. Kita masukkan ke rumus turunan dalam bentuk pembagian. Y aksen, kita tulis sekali lagi, U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Ini rumus turunan dalam bentuk pembagian. Kita substitusi. Jadi Y sama dengan ya aksen U aksen min sin X dikali V
V sin X dikurang U cos X dikali cos X per V. V-nya sin kuadrat X. Y aksen min sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sinus kuadrat X. Sehingga Y aksen sama dengan minus, kita keluarkan minus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sinus kuadrat X, sehingga diperoleh min sepersinus. Sepersinus kuadrat berarti sin X dikali sin X. Sepersin itu adalah kosek, jadi minus kosek X dikali kosek X, sehingga Y aksen sama dengan min kosek kuadrat X. Inilah pembuktian rumus yang keempat. Kita lanjut untuk pembuktian rumus yang kelima. Jika Y sama dengan sekan, bagaimanakah Y aksennya? Sekan ini sama dengan seperkos. Jadi andaikan U-nya 1, berarti U aksen 0. Kita ambil P-nya cos X, berarti V aksen sama dengan min sin X, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V. Dalam hal ini U aksen V cos X dikurang U1 V aksen min sin X per P kuadrat cos kuadrat X. Y aksen sama dengan 0, ini min berarti sin X per cos kuadrat X. Jadi Y aksen sama dengan sin per cos dikali sepercos, ya. Y aksen sama ini dengan sinus, ini tangen, sepercos ini adalah sekan. Inilah penjabaran dari rumus yang kelima. Kita lanjut untuk yang terakhir, yang keenam. Y sama dengan kosek X, ini sama ini dengan sepersin. Kita misalkan U-nya 1, berarti U aksen sama dengan 0. Kita ambil V-nya sin X, berarti V aksen sama dengan cos X, sehingga Y aksen sama dengan U aksen. U aksen dalam hal ini U aksen V sin X dikurang U V aksen cos X per P kuadrat sin kuadrat X, itu Y aksen, atau ini 0 berarti min cos X per sin kuadrat X. Y aksen sama dengan min cos per sin dikali sepersin, ya. Y aksen sama dengan cos per sin, itu adalah kotangen. Kotangen X, sepersin ini adalah kosekan, kosek X. Inilah penjabaran rumus yang kelima. Keenam rumus-rumus ini akan kita gunakan dalam soal-soal. Tentukanlah turunan dari fungsi-fungsi trigonometri berikut. Kita jawab bersama. Yang pertama, Y sama dengan sinus 2X, ya. Turunan sinus tadi adalah cos X, jadi
Y aksen sama dengan turunan sinus kosinus 2x dikali d per dx dari 2x, artinya turunan dari 2x. Y aksen sama dengan kosinus 2x dikali, ini turunan dari 2x itu 2, sehingga Y aksen sama dengan 2 cos 2x. Yang kedua, Y sama dengan 2 kosinus 5x ditambah 8 tangen x, ya. Jadi Y aksen sama dengan turunan dari cos itu min sin. Jadi turunannya cos 2 kali minus sinus 5x dikali d per dx dari 5x ditambah turunan dari tangen tadi adalah sek kuadrat x, jadi 8 sekan kuadrat x. Kita sempurnakan, ini menjadi minus 2 sinus 5x dikali turunan dari 5x itu 5 ya, ditambah 8 sekan kuadrat x. Jadi Y aksen sama dengan ini 5 menjadi min 10 sin 5x ditambah 8 sek kuadrat x. Itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Jika Y sama dengan 12 sinus kuadrat dari 5 kurang 4x, ya. Ini ada 3 fungsi. Jadi pangkat 2-nya, lalu sinusnya, lalu nilai sin, ya. Sehingga Y aksen sama dengan yang pertama kita turunkan adalah pangkat 2-nya. Jadi dia menjadi AN begitu ya. Jadi 24 sin N kurang 1. Dalam hal ini 2 kurang 1 berarti 1 sin, ya. 5 dikurang 4x dikali d per dx dari, sekarang sinusnya sin 5 dikurang 4x. Kita turunkan dulu, 24 sin 5 dikurang 4x dikali turunan sin cos kosinus dari 5 dikurang 4x dikali d per dx dari 5 dikurang 4x. Kita sempurnakan, ini sama dengan 24 sin 5 kurang 4x kosinus 5 kurang 4x kali turunan dari 5 ini 0, turunan dari minus 4x ini dikali minus 4. Maka hasil akhirnya minus 4 ini dikali dengan 24, 16 96 sinus 5 kurang 4x kosinus 5 kurang 4x. Itulah turunan dari contoh soal yang ketiga. Baik, kita sambung pada soal berikut. Diketahui fungsi x sama dengan sin x per sin x tambah cos x. Nilai dari f aksen 1/12 pi adalah, ya, kita jawab fx sama dengan sin x per sin x ditambah cos x. Misalkan u-nya sin x, maka u aksen sama dengan kosinus x. Lalu ambil v-nya sama dengan sin x ditambah cos x,
maka V aksen sama dengan turunan sin adalah cos, turunan cos min sin berarti kurang sin X. Maka F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ini rumus turunan dalam bentuk pembagian. Ya, kita lanjut. Kita substitusi F aksen X sama dengan U aksen. Jadi cos X dikali V, V-nya sinus X ditambah cos X dikurang U sin X dikali V aksen kosinus X dikurang sinus X per V kuadrat. Dalam hal ini sinus X ditambah cos X dikuadratkan. Kita sempurnakan. Sin X cos X ini kalikan ditambah cos kuadrat X ini dikurang sin X cos X, kurang-kurang jadi tambah sinus kuadrat X per sin X ditambah cos X dikuadrat. Sin cos dikurang sin cos ini habis, jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat sama ini dengan 1 per sin X ditambah cos X dikuadratkan. Ya, kita sempurnakan sama ini dengan 1 per, coba kita kuadratkan, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Ya, sama ini dengan 1 per, ini identitas, hasilnya 1. Ini adalah rumus rangkap, jadi ditambah sinus 2x. Nah, sekarang kita substitusi F aksen 1/12pi. Maka F aksen 1/12pi sama ini dengan 1 per 1 ditambah sinus ini 1/12pi ini sama ini dengan 180/12, ini sama dengan 15 derajat. Jadi kalau kita substitusi kemari menjadi 2 kali 15 itu 30 ya. Kita lanjutkan, sama ini dengan 1 per 1 ditambah setengah. Ini sama dengan 1 per setengah, 2 menjadi 3/2, sehingga nilai F aksen 1/12pi sama ini dengan 2/3. Demikian pembahasan soal kita pada saat ini dan juga pembahasan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa bermanfaat ke depannya. Demikian perjumpaan kita pada saat ini dan sampai jumpa kembali.